Karena udah keinjak sama Habib, itu orang ingin cari keberkahannya dari Habib. Pada akhirnya itu jalan yang pernah injak sama Habib itu sekarang dibangun sama masyarakat. Itu ada yang dibangun rumah. Nih rumah saya udah keinjak sama Habib. Berarti intinya masyarakat itu apa? Intinya masyarakat sangat antusias sekali, mantap sekali, luar biasa. Jadi pas pertama itu, nah barusan juga ada yang mau pelecehan sama saya itu sama Habib. Pokoknya saya nggak berani. Saya nanya itu. Ya. Intinya dari semua tadi itu masyarakat itu apa? Acara itu apa yang menjadi kesan bagi masyarakat itu apa? Apakah ada kesan? Apakah masyarakat bahagia, senang, atau kecewa atau apa? Bahagia sekali. Bahkan kata masyarakat itu seakan-akan ini mimpi kedatangan Habib ke sana. Tahu yang dipermasalahkan Habib Bahar sekarang sedang meninggal? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu? Ya, saya panitia di Cisurupan. Oh, Anda panitia Yang ada di Cisurupan. pada saat Habib Bahar mengisi pengajian di Cisurupan. Ya. Nah, pada saat beliau mengisi di sana, pertanyaan saya seperti sama dengan sebelumnya. Apakah ada kerusuhan dampak dari pengajian tersebut? Tidak ada, Pak. Kebakaran macam apa gitu? Ya, tidak ada, itu mantap Ya. sekali. Ya. Aku juga kan tahu di saya itu banyak ormas-ormas yang mendampinginya di sana itu. Bahkan kan biasanya jalan itu pakai jalan kanan, Habib dulu itu kan pakai jalan kiri karena jalan kanan udah penuh. Nah sekarang berapa masanya kira-kira yang hadir di pengajian Habib Bahar pada saat lebih dari 5.000 lah. lebih dari Ya, 5.000 sampai di atap-atap penuh itu. Nah sekarang yang dilewati Habib itu pada dibangun sama masyarakat itu karena sayang ini udah diinjak sama Habib. Allah. Ya, katanya dibangun gitu. ya langsung dibangun. Ya, jalan-jalannya itu langsung dibangun. Jadi aman ya pada saat itu ya. Anda tahu nggak ada YouTube yang kemudian beredar diupload oleh saudara Kata, kemudian jadi permasalahan ini. Pernah lihat nggak videonya itu? Yang tahu saya yang di Cisurupan aja, Pak. Oh, Ya, yang di Cisurupan. Kalau yang lainnya saya nggak tahu. pada saat itu berapa lama Habib di sana mengisi pengajian? Kurang lebih 1 jam. Kurang lebih 1 jam. Iya. Jadi Habib datang terus selesai. Habib termasuk pembicara yang terakhir ya? Iya. Atau bagaimana? Tapi termasuk pembicara yang terakhir. Sebelum pembicara Habib pada saat itu ada pembicara yang lainnya? Diisi sama Hadro. Oh, diisi Habib. Ya. Sudah berapa kali Habib mengisi di tempat itu? Baru 1 kali. Baru 1 kali. Iya. Sebelumnya pernah mengundang? Sebelumnya belum. Belum pernah mengundang. Baru pertama kali dan Habib bersedia datang gitu Iya. ya. Dengan masa yang luar biasa Iya. dia datangnya. Ya mungkin dari saya sebelumnya ada pertanyaan. Iya. Saudara kan panitia kegiatan acara tablik akbar Habib Bahar itu. Iya. Apakah saudara selaku panitia senantiasa berkoordinasi dengan pihak aparat keamanan kepolisian pada saat pelaksanaan kegiatan acara Habib Bahar ini? Oke ya. Berarti acara ini memang betul-betul diketahui oleh pihak kepolisian. Iya, betul. Terima kasih. Coba tanya atau memang dilanjut kepada satu selanjutnya? Cukup yang Cukup ya? Habib. Nanti mau bertanya? Iya,
Baik, Ustaz Ayu. Ustaz Ali. Ya. Anda apa? Ketua panitia apa? Ketua panitia sekaligus Rekan Habib. Kedatangan saya di mana? Garut. Ya, di Cirupan. Pertanyaan pertama ya. Di situ sering dilaksanakan acara Maulid. Hampir tiap tahun. Tiap tahun. Ya. Apa bedanya? Kalau yang ceramah bukan Habib Bahar, sama yang ceramah Habib Bahar. Ada sebagian masyarakat setiap tahun bikin acara Maulid. Bedanya apa? Bedanya kalau Habib kan Nuriyah Rasul. Itu kan bukan. Maksud saya Habib-habib yang lain, ada kiai-kiai yang lain, ada ustadz-ustadz yang lain, kan banyak dai itu ceramah. Kok harus Habib Bahar? Kenapa? Pengalaman yang udah Habib ya. Kalau pakai yang biasa itu paling yang hadir itu di bawah 100. Tapi kalau Habib yang ngajinya itu kemarin juga di atas 5.000. Berarti kira-kira seperti inilah kalau memang harus pakai contoh, air jam-jam sama air biasa itu beda kan? Itu. Jadi apa kelebihannya air jam-jam? Karena air jam-jam itu ada keberkahannya. Tapi bukan berarti air biasa itu tidak manfaat. Itu biasa dipakai tiap hari. Cuma itu ada lebihnya. Nah, kira-kira Habib yang ngaji sama yang lain itu ada kelebihannya di Habib. Nah, saya sebagai penitia sendiri pengen melihat masyarakat itu semua pada ngaji. Nah, pada akhirnya Habiblah yang saya datangkan. Itu kira-kira. Jadi kok ada azan? Oh, ini apa? Ada Perbandingan. Oh, jadi kalau bukan hadir, kalau bukan saya yang ceramah Lebih dari 5.000. oh jadi mengundang masyarakat buat hadir Supaya bisa ngaji semua. Enggak. Apakah tujuan niatnya itu bikin maulid bukan karena Allah atau hanya untuk ingin banyak orang hadir atau untuk sebagaimana niat tadi biar masyarakat banyak dapat ilmu? Ya. Saya karena Allah itu masyarakat biar pada ngaji dapat ilmu. Itu masyarakat mana yang hadir? Itu banyak, dari luar juga banyak yang hadir. Tidak diberitahu juga, awalnya itu hadir pada tahu sendiri gitu. Gak ada undangan kalau sama yang lain. Tadi Anda bandingkan air zam-zam barokah. Ya, Air yang lain apa tadi gimana tadi? air jam-jam itu ada lebih keberkahan, lebih keberkahan. Ya, keberkahannya lebih karena ada sejarahnya kan itu. Ya. Nah, kalau yang air biasa, tapi bukan tidak berarti air yang biasa juga. Itu suka dipakai sehari-hari, cuma ada yang lebih nilainya itu. Terus perbandingan Anda itu air zam-zam di sini siapa? Kiai, Ustaz atau perbandingan kan? Iya, Air zam-zamnya siapa di sini? Ini kan Habib yang datangnya. Iya, air zam-zamnya siapa? Perbanding perumpamaan. Anda kan Nah, perumpamaannya Habib Bahar lah gitu. Apanya? Air jam-jamnya itu. Bukan berarti Anda bilang tadi bukan berarti kita tidak butuh kepada air yang lain kan? Iya. Jadi bisa disimpulkan begini nih. Air zam-zam kita bilang air zam-zam itu berkah. Bukan berarti kita tidak butuh kepada air yang lain gitu. Iya. Bukan arti merendahkan air yang lain. Iya. Sama seperti begini saya bilang kayu gaharu lebih mahal daripada kayu-kayu yang lain. Betul. Bukan berarti saya menganggap kayu-kayu yang lain itu tidak ada nilainya. Iya, Tetap iya. bernilai, tapi Iya. kayu lebih mahal gitu. Iya, betul. Nah, itu pertanyaan Bang. Bisa begitu ya? Kalau saya ceramah memang banyak yang itu. Nilai derajat. Soalnya saya kalau ceramah kan tidur, maksudnya perjalanan itu saya tidur, tahu-tahu sampai aja, nggak pernah ini. Nah terus tadi juga
waktu ditanya, ada pertanyaan, Anda bilang nih, bertanya, jalan yang dilewati Habib dibangun bangunan, maksudnya apa? Jalan masuk ke kampung Rancaradap itu kan Cisurupa. Itu kan ada dua alternatif. Yang satu jalan utamanya pakai jalan kiri. Yang kedua jalan yang ke belakangnya ada jalan kanan. Habib dulu itu pakai jalan yang kanan. Itu bukan jalan utama. Jalan punya tanah yang lain. Karena udah keinjak sama Habib, itu orang ingin cari keberkahannya dari Habib. Pada akhirnya itu jalan yang pernah diinjak sama Habib itu, nah sekarang dibangun sama masyarakat itu, ada yang dibangun rumah gitu. Nih rumah saya udah keinjak sama Habib. Allah. Termasuk rumah saya juga gitu. Tujuan bangun rumahnya apa? Tujuan bangun rumahnya Pengen cari keberkahan dari Habib. berkahnya dari mana? Dari Habib, keturunan Duriyah Kanjeng Nabi. Berkahnya itu dari mana? Dari Allah. Maksudnya berkahnya kan Anda bilang tanah saya injak. Ya, Berarti berkahnya dari tanah yang saya injek itu. iya dari Habib yang pernah injak. Hanya dari tanah yang saya injek, masyarakat membangun rumah untuk ngambil keberkahan. Iya betul. Bisa ngomong. Berarti intinya masyarakat itu apa? Intinya masyarakat sangat antusias sekali, mantap sekali, luar biasa. Jadi pas pertama itu, nah barusan juga ada yang mau pelecehan sama saya itu sama Habib, pokoknya saya nggak berani. Enggak, saya nggak nanya itu. Yang Ya. saya tanya, intinya dari semua tadi itu, masyarakat itu apa? Acara itu tuh apa yang menjadi kesan bagi masyarakat itu apa? Apakah ada kesan? Apakah masyarakat bahagia, senang, atau kecewa atau apa? Bahagia sekali. Bahkan kata masyarakat itu seakan-akan ini mimpi gitu, kedatangan Habib ke sini. Baik, sebentar. Ketika Anda ngundang saya, itu kan pasti di pondok. Sebab Ya. saya nggak terima undangan selain datang langsung ke pondok. Ya. Anda langsung ngomong sama saya nggak? Sama ya langsung. Langsung ngomong sama saya. Ya. Sebab banyak kalau undang saya itu pasti ribuan orang kan. Ya. 2 hari mati jalanan itu. Nah, maksud saya ketika Anda ngomong sama saya, gimana cara Anda ngundang saya ngomong? Kebetulan Habib ada apa safari dakwah juga kan. Nah itu pas pertamanya udah aja di Rancaradap aja kan itu. Saya kan pengalaman tadi. Saya langsung terima nggak undangan Anda waktu itu? Langsung terima. Langsung terima. Iya. Langsung saya terima. Iya, karena saya kan pendaftar pertama. Iya, karena memang saya kalau ada yang undang itu yang siapa yang duluan itu saya nggak bedain mau kiai, mau ustaz, mau habib, siapa yang duluan datang, ya itu yang saya terima. Iya. Nah, ketika diundang itu ada nggak saya bilang kalau mengundang saya ceramah harus sekian, ada nggak saya pasang tarif? Tidak ada. Hah? Tidak ada. Tidak pasang tarif Habib itu. Hah? Tidak pasang tarif. Iya, karena hukumnya haram bagi Iya. ustaz, kiai, habib ceramah pasang tarif. Betul. Kalau ada ustaz, kiai, habib penceramah pasang tarif, itu ustaz, kiai, habib kera bersorban. Saudara Agis, baik. Anda tadi Ketua Aliansi Umat Islam Kabupaten Garut ya? Ya. Pertanyaan pertama, Anda tadi sempat bilang kalau Bahtiar Nasir, Ustadz Bahtiar Nasir ditolak. Ya. Itu kapan kejadian itu? Ya, itu kejadian tahun 2000 belasan lah ya. Jadi kejadiannya itu Bukan, saya tidak tanya, saya tanya tahunnya kan. tahunnya itu 2000 setelah 2000 Perkirakan saja, kalau Anda lupa perkiraan ya. ya 2019 sama 2019. Oh 17 ya sebelum ini ya sedangkan 2017. 17 Yang menolak siapa? Kan ini kan Anda yang undang nih ya.
Yang menolak siapa dan alasan penolakannya apa? Nah, ini yang saya juga kalau bicara ke sana lebih jauh ya memang ini Enggak, saya cuma tanya 2 pertanyaan. Yang menolak siapa dan alasan penolakannya apa? Enggak usah berbicara terlalu jauh. yang menolak adalah NU, BCNU. BC? Ya NU. NU? BCNU mana? NU Garut. Alasannya? Alasan penolakannya? Alasannya karena Ustadz Rasya Nasir dianggap ada hubungan dengan warga ISIS. Ya, teroris lah gitu ya. Ya, Selanjutnya tadi Anda bilang yang meresahkan itu, ini saya cuma ngutip yang Anda sampaikan tadi. Yang minyak goreng mahal itu yang meresahkan, bukan ceramah Habib Bahar, kan begitu Anda bilang. Apakah ada selain minyak goreng mahal yang meresahkan masyarakat? ya kalau Coba Anda sebutin aja, apa-apa. Itu persidangan, sebutin aja. Apa yang meresahkan selain minyak goreng? Kalau pendapat Anda? yang meresahkan sekarang itu adalah bagi masyarakat susahnya mencari pekerjaan. Susah cari pekerjaan. Gitu kan. Juga melihat Ada minyak goreng ya, 1. Susah apa pekerjaan, 2. Terus BPJS sekarang tuh. BPJS apa? BPJS kan sekarang ada naikkan juga. 3. Terus juga sekarang premium ya. Nggak ada nih. Ya, Sebutkan semua, nggak apa-apa. premium. Terus ada lagi. lagi juga kan. Nggak apa-apa sebutin. Kita ini negara demokrasi, bebas berpendapat. Yang lebih parahnya lagi. Ada yang lebih parah lagi? Lebih lagi. Ini waktu itu kan kemarin menteri yang ternyata korup dana bantuan untuk masyarakat. Ketika masyarakat menghadapi COVID yang luar biasa, ternyata dikorupsi oleh menterinya. Oh, barengan. Itu meresahkan. Meresahkan itu, jauh lebih meresahkan. Karena itu menyangkut tentang kebijakan hajat hidup orang banyak. Orang banyak. Jadi menurut Anda ceramah saya itu Tidak ada, kecil sekali. Kalau saya bandingkan ke persentase dengan tadi, mungkin nggak kelihatan. Harus di ujung pulau mungkin saya sentuh. baik. Terus tadi ada berkata bahwasanya ceramah saya Anda merasa terwakili dengan ceramah saya. Ya, yang dimana Anda bilang tadi membela warga masyarakat merasa terwakili dengan ceramah saya membela rakyat. Betul sekali. Betul, terwakili. Karena Habib mengutarakan, menyampaikan tentang bagaimana mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tadi. Yang mana ya? Sebab Ceramah saya ceramah mengutip Habib. ceramah saya yang bahas yang bela rakyat itu banyak ceramah saya. Kata-katanya yang mana? Ya, ini kata-katanya ketika Habib menyatakan bagaimana kalau kebijakan pemerintahan ini merugikan rakyat, apakah kita akan diam atau harus seperti apa? Mungkin bukan begitu, mungkin begini. Nih saya ingetin mungkin. Dalam ceramah nih saya mengatakan ya, kita haram melawan pemerintah yang sah. Yang kita lawan adalah kezolimannya. Kebijakan-kebijakan yang menguntungkan asing dan merugikan rakyat. Nah, itu betul sekali. Di masa pandemi, menteri-menteri bertambah kaya, tapi rakyat susah, rakyat menderita, rakyat kelaparan, sedangkan para pejabatnya hidup kenyang. Itu Anda merasa terwakili? Terwakili sekali. Hah? Terwakili. Anda dan masyarakat merasa terwakili? Terwakili. Karena saya juga Ketika saya berkata, banyak para pejabat-pejabat hidup mereka mewah, mereka tidur di atas kasur-kasur yang tinggi bagaikan kaisar, sedangkan rakyat tidur di atas tikar yang kasar. Anda merasa terwakili? sangat terwakili. Ketika saya berkata, BBM naik, semua naik, banyak yang naik, rakyat susah, rakyat mati kelaparan, banyak pengangguran, sedangkan banyak pemuda-pemuda pengangguran di Indonesia. Tapi kenapa tenaga kerja dari asing terus dikirim? Anda merasa terwakili? Sangat terwakili. Baik, terakhir. Anda bilang tadi merasa sedih. Ya betul. Merasa sedih karena ada yang menyudutkan dan menjadi saksi atas kasus Habib Bahar. Anda bilang justru
yang menyudutkan dan menjadi saksi itulah dia yang suatu provokasi. Tolong bisa Anda jelaskan? Begini Habib, saya jujur, saya bicara normatif. Saya sendiri tahu video dan ceramah ini setelah ada pihak yang orang-orang dari Kabupaten Garut melaporkan di sini. Otomatis saya secara langsung Bukan menyaksikan. Orang menyaksikan. Garut ada yang ngelaporin, bukan orang Garut. Saksi lah, mungkin lah seperti itu, saksi lah. Dari saksi itu. Jadi saya melihat bahwa orang nggak pernah mikirin YouTube gitu. Orang siapa yang buka-buka tentang YouTube dengan berapa orang, siapa yang punya HP Android dan sebagainya juga, kalau bisa dihitung dengan jumlah kan tidak banyak di daerah-daerah di perkampungan itu. Terus juga orang tidak pernah memikirkan hal-hal yang seperti ini yang sudah saya tadi sampaikan. Justru ketika ada orang yang mengangkat dan membuat dan pelaporan seperti ini, masyarakat merasa kok ngapain lapor-laporin kayak gini, apa kok bikin ribut-ribut gitu. Orang-orang udah kondusif, adem, ayo, tidak ada masalah. Berarti saya ingin bertanya, ributnya, resahnya sesudah adanya pelaporan, sesudah adanya kesaksian dari Kiai Garut itu. Ya, Itu kalau saya sendiri mendapat dan saya sendiri melihat bahwa kasus ini makin orang tahu karena memang ada yang melaporkan. Kalau sebelumnya kan jauh sekali yang tahu tentang kondisi laporan-laporan tentang ini selama ini. Jadi sekarang mulai meningkat, ada yang tahu itu karena memang sudah mulai beberapa kali ada laporan gitu, persidangan dan sebagainya. Seperti itu. Jadi Jadi pada poinnya keresahan itu terjadi, kecemasan itu terjadi, keonaran itu terjadi sesudah adanya pelaporan dan sesudah adanya kesaksian dari para kiai-kiai yang dari Garut yang jadi saksi. betul sekali kalau saya berpendapat seperti itu. Seperti itu ya. Bukan berpendapat, yang Anda alami. Yang saya lihat juga lihat masalah di masyarakat itu setelah ada lapor-lapor seperti ini, karena tadi sudah beberapa saksi menyatakan dan menyampaikan juga kondisinya seperti itu. Jadi kami warga Garut juga merasa sedih, merasa bahwa nama Garut lah katakan gitu, dan melaporkan kejadiannya di Bandung tapi banyak orang saksi dari Garut gitu. Karena dia Anda merasa Sedih saya sedih. ngeraken Garut. Ngisi kan kalau bahasa Sunda itu salah maksudnya ngisi kan. Iya, kalau saya kan nggak tahu. bahasa saya tahunya bahasa Sunda halus itu abdi ya, abdi, tuan, mam itu. Kalau bahasa saya itu aing saya tahunya kalau sopannya bahasanya ngisipkan. Berarti menurut Anda, pendapat Anda yang menjadi saksi dari Garut itu ngisipkan Garut ya. Ngisipkan Garut ya. Berarti sama seperti kesaksian yang tadi sebelumnya. Baik, terakhir Anda bahas tadi pondok Riyadul Alfiyah yang kata Anda ini pondok paling besar, tidak mempermasalahkan. Maksudnya apa? Apakah begini? Apakah pondok yang besar aja kayak Riyadul Alfiyah di daerah mana? Sadang. Daerah Sadang nggak permasalahin. Nah, siapa nih? Ininya yang di Sadang itu. Kayak Sarif. Nah, ini kayak Faisal, kalau ibarat kata mau ngomong nih, saya hanya memberinya aja, bukan mengarahkan Anda, tidak. Saya tidak mengarahkan. Dari hasil dari pembicaraan Anda, saya bisa menyimpulkan begini, yang nanti akan saya tanya. Berarti Ponpes Riyadul Alfiyah aja, istilahnya, yang besar, yang paling besar di Sadang, tidak komentar apapun. Pro enggak, kontra enggak. Nah, itu maksudnya seperti itu. Tidak mempermasalahkan. Nah, ini kok Ponpes yang ibaratnya lebih kecil daripada Riyadul Alfiyah kok malah mempermasalahkan gitu kan? Iya betul. Jadi saya bicara melihat bahwa Ponpes besarnya tidak menjadi saksi, ya gitu kan, seperti itu. Mohon maaf, tolong dicek kembali Ponpes Asipa yang menurut
Bang Faisal, gitu. Betul atau tidak ada di sana? Saya sebenarnya saya tidak pernah melihat ada foto Baik, cukup ya mulia. Kalau mungkin madrasah dan sebagainya saya kurang tahu juga ya. Pesantren gaib. Saya tahu ponpes mungkin yang ada di Kemenak, bisa dicek aja di website Kemenak yang ada di sana, ada di Abu. Ya. Dari Kosovo kan. Saudara tidak Gaib. saya mau tanya